Oke, jumpa lagi dengan saya, Samo Kristanto, di acara Bincang Bisnis Praktis dan Aplikatif. Kali ini saya ingin membahas ya soal yang namanya kita berbisnis itu seperti kayak kita menyetir mobil. Nah, sekarang kita mesti lihat, untuk berbisnis awalnya kita mesti punya yang namanya izin, atau kalau kita nyetir mobil kita mesti punya SIM ya. Soalnya kenapa? Kalau misal Anda nggak punya SIM, contoh misal Anda belum cukup umur ya, terus Anda nggak punya SIM, yang kejadian seperti apa? Kalau sampai Anda menubruk dan Anda nggak cukup umur, seperti ya contoh barusan ada anaknya artis ya, dia mengemudi dengan sangat kencang dan tidak bertanggung jawab di sebuah jalan tol tengah malam, umur 13 tahun, dan menewaskan banyak orang. Otomatis ini akan menjadi masalah ya. Kenapa? Karena dia sebenarnya belum cukup umur untuk mengemudikan mobil. Nah, tapi sekarang untuk berwirausaha, apakah kita mesti cukup umur? Enggak juga. Jadi yang dimasukkan izin dan berwirausaha, Anda mesti lihat kondisi sekeliling Anda. Keluarga Anda mendukungkah? Terus dari kira-kira Anda sudah berdoa belum sama yang di atas? Sebab memang seperti ini ya, misal seseorang merencanakan sesuatu, tetapi kalau dari atas tidak mengizinkan, pasti tidak akan terlaksana. Nah, saya minta maaf sekali lagi, mungkin saya nggak bisa melihat kamera ya hari ini ya, karena saya juga lagi sedang menyetir. Sebab kalau saya, ya namanya menyetir mobil, seperti ini, kalau Anda sedikit aja Anda lose concentration, pasti Anda akan nubruk. Demikian juga di bisnis kita. Kalau Anda terlalu kencang, Anda pasti nubruk. Anda mesti lihat depan Anda mesti lihat sekeliling Anda. Misal ada sepeda motor, misal ada belokan. Kalau Anda punya mobil, pasti Anda akan mengurangi kecepatan. Kenapa? Siapa tahu ada sepeda motor yang nyelonong keluar. Nah, mungkin Anda ketawa ya, tapi ini realistis ya. Bagi kita yang punya mobil, bagi kita harus ekstra berhati-hati. Kenapa? Karena kita kerap sekali disalahkan. Nah, otomatis kalau misal kita tahu resikonya, kita harus meminimalisasi yang namanya resiko. Dengan cara seperti apa? Kita berhati-hati dari hal-hal yang terkecil. Nah, untuk pertama kali menjalankan usaha, kita mesti melihat menyetir mobil, contoh mobil yang otomatis. Kalau mobil otomatis, pertama kali yang Anda lakukan adalah Anda menekan yang namanya rem, baru Anda memasukkan giginya ke drive. Nah, rem ini sekali lagi kita berbicara tentang kehati-hatian. Kenapa? Coba kita bayangkan ya, misal ada seseorang pegawai bank, dia punya ide ya, oke, I want to be an entrepreneur. Saya ingin menjadi wirausaha. Dia punya konsep yang bagus, perhitungan yang bagus, finansial yang bagus, karena dia mungkin sudah menabung lama untuk modalnya. Dan ketika dia memutuskan keluar dari bank dan dia memulai usahanya, yang terjadi apa? Dia akan yang namanya hatinya berapi-api. Dia akan sangat bersemangat sekali. Sehingga dia akan, mungkin banyak orang kita tahu begitu usaha berani mengambil tindakan ini, tindakan itu, yang ya kalau kita bilang terkesan nekat ya. Nah, itulah kenapa kalau kita menjalankan usaha, jangan lupa tekan rem Anda. Oke, ini saya bisa lihat kamera karena mungkin sedang lampu merah. Jadi waktu menyetir mobil, terkadang kita dikasih lampu merah. Artinya apa? Dalam bekerja, Anda akan konsentrasi. Anda waktu menyetir, Anda konsentrasi ya. Anda lihat kiri, Anda lihat kanan, Anda lihat spion, ada nggak yang mau nyelonong. Nah, tapi ada kalanya Anda juga harus istirahat. Nah, ini Anda luangkan waktu dengan keluarga. Yang namanya entrepreneur bukan berarti dia tambah sibuk, tambah ndak karu-karuan, tambah ndak punya waktu sama keluarga. Justru keliru ya. Yang namanya wirausaha, seharusnya dia punya waktu lebih banyak buat keluarga. Cuma pesan saya satu ya, cilakanya teman-teman ini kebanyakan
mereka waktunya buat keluarga kurang, malah waktunya lowong, malah banyak kan dihabisin sama temennya. Ini yang cilaka, nggak boleh juga ya. Oke, kita melangkah ke selanjutnya. Misal Anda punyanya mobil manual nih. Nah, kalau Anda punyanya mobil manual, yang Anda lakukan waktu pertama kali Anda mau menjalankan mobil, Anda akan memasukkan giginya ke persneling 1 ya, atau gigi 1. Nah, ini tandanya apa? Kita harus mulai dari yang kecil. Jangan mulai kita langsung pengen yang gede, kita pengen untung banyak langsung, jangan ya. Kenapa? Untuk membangun suatu market atau bisnis itu dibutuhkan fondasi. Fondasi ini terbentuk dari berbagai hal. Misal kalau Anda langsung memasukkan gigi Anda ke gigi 5 atau gigi mobil sport gigi 6, pasti mobil Anda tidak akan jalan. Kenapa? Mobil harus dimulai dari gigi 1. Pelan-pelan kita melangkah ya ke gigi 2. Kalau kecepatannya sudah cukup, kita ke gigi 3, gigi 4, gigi 5. Ini artinya apa? Anda bangun bisnis Anda perlahan-lahan. Dari kecil, menengah, besar, sampai super besar. Nah, yang permasalahannya, yang kemudian adalah bisnis Anda. Role modelnya seperti apa? Saya melihat tidak banyak bisnis yang bisa dikembangkan sampai besar, sampai berskala nasional. Nah, jika bisnis Anda cuma punya gigi 1 atau gigi 2 ya, jangan berharap Anda bisa kenceng ya. Tapi kalau di role model bisnis Anda bisa dikembangkan sampai nasional, pasti Anda akan punya gigi 5. Bahkan mungkin kalau mobil sport Anda punya gigi 7 ya. Ya, kalau sudah banter kayak gitu, kadang Anda bisa tekan turbonya ya, nosnya Anda bisa tekan. Nah, satu lagi sebelum saya mengakhiri ya, sebagai driver yang baik, Anda bukan cuma Anda harus memacu kendaraan Anda maksimal atau bisnis Anda maksimal, tapi Anda juga harus tahu merawat bisnis Anda atau merawat mobil Anda. Contoh, perawatan berkala. Dulu waktu saya memakai mobil saya yang lama ya, saya diberitahu sama ATPM-nya seperti ini. Kesini tiap 10.000 aja. Nanti ganti oli ya tiap 10.000. Nah, ternyata setelah mobil saya 5 tahun jalan 100.000 km, apakah mobil saya rusak? Enggak rusak. Cuma performanya turun. Nah, kita bilang performance turun artinya apa? Mesin itu tidak rusak, tapi dia nggak bisa sekenceng kalau kita pelihara. Nah, setelah saya cari-cari di forum-forum, di Facebook, di teman-teman, mereka kasih tahu, ternyata yang namanya mobil tetap ya, oli mesin itu harus gantinya tiap 5.000. Kalau bisa jangan dikali oli semi sintetik. Kalau ATPM kan pasti olinya semi sintetik ya. Kalau bisa kasih sintetik. Kenapa? Sintetik dia partikelnya nggak mudah pecah, dia lebih licin dan dia tahan lebih lama. Dan kalau kita rajin rawatnya, kita ganti tiap 5.000, otomatis mobil kita mesinnya lebih awet. Bahkan ada teman-teman yang cerita mobilnya diganti tiap 5.000, pakai oli sintetik terus, dipakai sampai 4 tahun. Setelah waktu ganti oli, dibuka bagian blok mesinnya masih putih, nggak hitam kayak mobil-mobil biasanya. Nah, demikian juga dengan bisnis kita. Contoh seperti ini ya. Misal di bisnis kita ada bagian servis. Kadang kalau di bagian servis ini banyak sekali peralatan. Seperti kalau bilang ya, bor, obeng, cutter, gunting. Nah, terkadang sebagai seorang owner, kita harus memperhatikan yang namanya peralatan. Jangan sampai cutter sudah karatan masih dipakai. Mungkin Anda bilang, oh masih tajam kok, pakai aja, toh tetap bisa ngasilin duit. Nah, sekarang loh, cutter tuh paling harganya berapa sih, ya kan?
Sekarang pertanyaannya simple, kalau misal cutter yang karatan itu sampai melukai tangan anak buah Anda dan terjadi yang namanya tetanus, sehingga anak buah Anda yang berpengalaman masuk rumah sakit, kira-kira usaha Anda terganggu nggak? Pasti terganggu ya. Itulah karena itu pentingnya selama kita menjalankan bisnis, kita juga harus merawat bisnis kita. Oke, sekian dari saya, Samuel Kristanto, di acara Bincang Bisnis Praktis dan Aplikatif. Semoga hal-hal yang saya bagikan hari ini bisa membantu teman-teman sekalian. Kalau memang bisa dibuat gampang, ngapain dibuat susah? See you.